Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'mah biduhuri sayyidil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sahibi syafa'ah fihi lana qudwatun hasanah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, ibu-ibu, mbak-mbak, jamaah Iwamid yang saya hormati, wabil khusus kepada pengurus-pengurusnya. Alhamdulillah, pada sore ini kita dipertemukan kembali untuk yang kedua kalinya di program Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Para sederek, mbak-mbak, ibu-ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian pada pertemuan pertama tanggal 3 kemarin. Ini saya akan membahas tentang hak-hak suami dan istri. Ini saya syarikan dari kitab Adabul Mu'asyarah. Jadi panjenengan tidak perlu membaca kitab khataman Adabul Mu'asyarah, tapi saripatinya akan saya sampaikan di sini. Dan saya sesuai request nanti tidak banyak menyampaikan, tetapi akan diperbanyak ditanya jawabnya, ngoten. Jadi saya singkat dan panjenengan menawi ada pertanyaan yang terkait dengan muasyarah. Muasyarah itu hubungan suami dan istri. Karena ini tema yang secara tidak langsung adalah sesuatu yang harus diketahui oleh suami istri yang mungkin saat ini tidak sedang berada di sampingnya. Jadi mungkin yang panjenengan LDR atau yang akan menikah, lah ini bisa menjadi bekal yang baik. Bahwa di dalam kitab Adabul Mu'asyarah, yang pertama yang perlu diperhatikan sebagai suami istri itu mengutip dari satu ayat, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Ini kalau konteksnya sebagai suami. Kalau istri sama, wa ashiruhu. Nah, jadi perbaiki suamimu, pergauli suamimu dengan baik. Jadi, dan ini adalah satu bentuk imbal balik. Kalau kita sebagai pasangan ingin dipergauli dengan baik, maka kita harus memperlakukan pasangan kita dengan apa? Baik. Itu yang pertama. Nah, bentuknya bisa diimplementasikan sesuai dengan adat dan istiadat
panjenengan masing-masing. Karena kadang di satu daerah makna mempergauli dengan baik itu sejauh mana itu kadang memang di satu daerah A dengan daerah B ada bedanya sedikit, tetapi secara umum sama. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menjaga hati pasangan, bermain dan bergaul sesuai dengan kapasitasnya. Nah ini saya langsung sarikan ya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau pasangan kita itu kadang tidak seumuran, maka sebagai yang lebih dewasa itu harus mampu untuk menurunkan egonya, menurunkan kapasitasnya sehingga pasangan kita menjadi lebih nyaman ketika bersanding dengan kita. Nabi Muhammad SAW itu umurnya dengan Aisyah itu jauh, karena Aisyah itu dinikah saat beliau umur berapa? Umur 9 atau 10 begitu. Padahal Nabi saat itu posisinya sudah duda, kan jauh. Bayangkan berapa tahun itu. Tetapi Nabi Muhammad bisa menurunkan egonya sehingga Nabi itu pernah balapan. Panjenengan ngertos balapan. Balapan itu artinya bermain lari-larian kecil dengan Aisyah itu. Jadi memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Tidak kemudian memaksa Aisyah untuk bisa mendampingi beliau langsung menjadi dewasa. Nah, itu tidak. Ya, itu pernah. Ya, cara sekarang itu mainan anak kecil. Gitu. Nabi main anak kecil, yang penting nyaman begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli, kata Nabi. Nabi dawuh, sempurnanya iman para mukmin, ya kan? Itu adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut hatinya di keluarganya. Wa altaf, atine ku lembut, welas di keluarganya, baik di istrinya atau kepada suaminya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan istri, memperlakukan pasangan, dan kata Nabi, wa ana khairukum linisa'i, saya adalah yang paling baik memperlakukan istriku. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pasangan itu harus iktidal. Iktidal itu sedang-sedang saja, terutama ini dalam nafkah. Nah, jadi memberi nafkah itu wajib, tapi jangan terlalu tabdir, berlebihan, karena tidak baik. Itu menjadikan nanti mentalnya tidak baik. Mungkin kasus di sini panjenengan ketika mengirimkan uang ke pasangan yang sedang di Indonesia, itu iktidal saja, sedang-sedang saja. Ya jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros, sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan untuk kebutuhan anak juga, jadi ditanya kebutuhannya wajarnya itu dalam 1 bulan berapa, itu harus begitu. Nah, harus iktidal. Karena sekali diberikan pintu untuk tabdir boros, nanti pada bulan berikutnya akan menuntut lebih banyak lagi. Kalau dibiasakan disiplin iktidal, maka insya Allah akan menjadi satu rutinitas yang di situ baik untuk semuanya,
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini, sebagai seorang pasangan itu harus mampu mengajari pasangan yang lain, terutama kalau ini konteksnya sebagai suami, harus mampu mengajari istri, terutama dalam hukum-hukum yang wajib diketahui, terutama haid, nifas, istikhadah, bagaimana sholatnya, puasanya, sahnya bagaimana, bersucinya bagaimana, itu wajib, harus tahu. Nah, istri kalau suaminya tidak mampu untuk mengajari, wajib belajar ini. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, nah ini penting. Yang kelima, sebagai pasangan itu harus menjelaskan tata cara berhubungan jima. Ini penting. Ini jangan sampai tidak paham bahwa jima itu, nah ini tidak asal jima, harus tahu waktu yang diperbolehkan jima dan waktu yang tidak diperbolehkan. Ada waktunya, terutama saat istri dalam keadaan haid, maka tidak boleh. Nah, ini suami menjelaskan kepada istri, atau dibalik, istri menjelaskan kepada suami, mohon maaf mas, saya sedang tanggal merah, ya kan, tidak boleh jima. Kalau istimta boleh, ya nanti istimta dengan jima beda. Nah, dan tata cara berhubungan menjima itu jangan sampai melupakan bahwa itu sebenarnya adalah sarana ibadah juga. Itu ibadah. Jima itu ibadah. Harus diawali dengan bismillah. Doa-doanya jangan sampai lupa, karena itu merupakan satu pondasi awal membuat keturunan. Jadi mendidik anak, membuat anak yang soleh, salah satunya dimulai dari menggauli atau melakukan hubungan jima yang baik. Ya gitu. Jadi ada tata caranya sebenarnya. Kalau lebih detail ada kitabnya sebenarnya. Kitabnya namanya ada di mana? Tapi sebenarnya sekarang sudah Qurratul Uyun. Saya menyebut Qurratul Uyun. Ada kitabnya itu. Ada pelajarannya, Bah, di Ilamid, Bah. Ada. Itu bagus. Berarti sudah masuk ini. Oke, berarti lanjutkan. Sekarang yang nomor 6 yang perlu diperhatikan dalam hubungan suami istri itu manajemen keuangan. Nah, ini harus di-manage. Bagaimana maksudnya manajemen keuangan? Ini ada prioritas, ya kan? Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Gampangannya itu ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, kemudian sisihkan untuk menabung. Oke, sisihkan untuk menabung rencana-rencana yang akan dijalani ketika nanti pulang ke Indonesia, itu mau membuat ABCD usaha-usaha itu disiapkan, dan itu ada space-nya, ada dananya. Jangan sampai tidak ada manajemen keuangannya, pokoknya anggar metu wat. Lah itu penting. Ya kan, penting dikelola, jangan sampai kemudian tahu-tahu habis. Tahu-tahu habis. Mana uangnya kok nggak jelas ini. Nah, itu namanya manajemen keuangan. Kemudian yang ketujuh yang perlu diperhatikan adalah menjaga komunikasi. Nah, ini penting. Jangan sampai komunikasinya itu tidak lancar. Baik komunikasi dengan pasangan yang panjenengan mungkin ketika nanti sudah dalam satu rumah itu komunikasi takon-takon, ojo saling diam, atau kalau konteksnya LDR itu jangan sampai hilang komunikasi.
tetapkan mungkin ada waktu jam sekian sampai jam sekian untuk ngobrol. Ya mungkin ngobrolnya sepele, ngobrol-ngobrol yang gak penting itu, tetapi yang penting ada ngobrolnya, saling bertukar informasi anaknya bagaimana, kemudian perkembangannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, diobrolin semuanya. Nah, jadi itu jadikan pasangan itu sebagai tempat curhat yang terbaik. Nah, sekali dia curhat kepada orang lain, yang orang lain itu adalah lawan jenis, itu alamat tidak baik. Nah, jadi curhatku sing bener ning sampeyan bojone kepada pasangannya. Oke. Yang kedelapan adalah, nah ini, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami harus tetap sebagai kepala rumah tangga. Ini perlu saya sampaikan. Jadi kadang suami itu kodratnya dia adalah qawwamun, dia adalah pemimpin. Biarkan dia menjadi seorang pemimpin. Nah, jangan sampai suami merasa kedudukannya direndahkan. Nah, ini kita bicara konteks bahwa memang kadang itu ketika penghasilan istrinya merasa lebih banyak, kemudian istri tidak menghargai suami, tidak meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, nah ini bahaya. Itu ketoke suami gitu manut, ya kan, keputusan semuanya diambil oleh istri, itu sebenarnya suami nelongso kayak gitu. Bagaimana caranya? Maka sebagai istri harus pinter-pinter untuk menempatkan suami tetap sebagai kepala rumah tangga. Nah, hanya kemudian kalau istri memang penghasilannya lebih banyak, keputusan-keputusan itu kadang lebih baik diambil oleh istri, maka caranya saja menyampaikan kepada suami bahwa ini yang terbaik, bagaimana kalau begini, gitu. Nanti kan suami akan merestui. Ya, hanya caranya saja. Jadi jangan sampai suami itu tidak mendapatkan porsinya, sebagai kepala rumah tangga. Nah, karena di kapak-kapakno suami itu adalah tangga suami, maksud saya tangga istri untuk menuju swarga. Jadi sorgone istri itu manut neng suaminya. Manut itu artinya apa? Di mana suami itu ridho, insya Allah istri gampang masuk surga. Nah, gitu. Kemudian yang ke-9 ini adalah harus selalu bersyukur. Nah, ini harus bersyukur. Bersyukur itu maksud saya, syukur itu paling mudah kan mengucap terima kasih sebenarnya, matur suwun. Sering, jadi diberi berapa saja oleh pasangan itu biasakan mengucapkan terima kasih, matur suwun. Kadang muni begitu, itu angel sakaruan. Dikasih belanja sedikit yo matur suwun, dikek matur suwun. Jangan kemudian merasa bahwa ini adalah tugasnya suami untuk memberikan nafkah kepada istri, kemudian itu kan kewajiban, tidak perlu terima kasih. Nah, wes enteng muni matur suwun, suwun. Enteng pernah dikasih Pak Ustadz. Nah, dikasih tidak dikasih, ketika nanti dikasih itu kadang kan tidak berupa uang. Ya udah kapan-kapan dikasih nek ngono. Oke. Lalu yang ke-10 adalah biasakan setelah bersyukur itu minta maaf. Salah itu sing paling apik sapa ae. Enek wong loro gegeran, sapa sing paling apik? Sing paling apik adalah orang yang pertama kali minta maaf. Nah wis enak. Sepurane yo, sing wani njaluk sepuro dhisik itu yang terbaik.
Oke, kemudian selanjutnya adalah nah ini konteksnya suami nih. Kalau istri nggak ada ini. Jadi sesuatu yang guyon yang terjadi guyon tapi daden hukumnya itu tolak. Nah, nggak usah saya bahas berarti. Kalau ini cewek semua kan. Nah, ini perlu saya tekankan kepada para suami. Jangan sampai guyon-guyon tapi unine tolak. Karena tolak itu ada tolak soreh, ada tolak kinayah. Nah, panjenengan mungkin pas geger-geger sing lanang muni tak pegat. Nah, itu soreh itu. Itu masih guyon dadi. Ya kan? Nah, karena dadi apa dadi pegat ya. Itu soreh. Kalau kinayah itu kiasan. Nah, mulia kono, mulih iku kias. Mulih iku dikongkon mulih jipo ngambil baju atau suruh pulang selamanya. Nah, itu namanya kinayah. Kalau kinayah itu harus ada niatnya. Kalau soreh tidak harus ada niatnya. Nah, terjadi. Oke. Saya percepat, kemudian jauhi marah. Nah, ini penting. Ojo sampai melampiaskan marah ke pasangan. Poe la taghdab farodda damiroron la taghdab. La taghdab. Yang selanjutnya adalah ini. Sebenarnya, ini kalau mau jujur, suami itu adalah cermin bagi pasangannya. Istri itu juga cermin bagi pasangannya. Ya, itu. Jadi, kalau dua orang yang menikah ini adalah cocok, maka sebenarnya untuk mengetahui bagaimana suami, lihat istrinya. Untuk mengetahui bagaimana istri, lihat suaminya. Itu cermin maksudnya. Cermin. Nah, pancen. Jadi kalau ada orang itu baik banget gitu, lalu kemudian pancen bojone Pak kae, ngono lah nyauri. Oh, pancen bojone Bu kae. Nah, itu cermin maksud saya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mendidik anak. Ini satu, kalau mendidik anak ini nanti bisa menjadi satu bab tersendiri karena panjang. Mendidik anak itu ada fase-fasenya, mulai dari fase yang paling paling dasar yaitu pembuatannya sampai nanti mengantarkan ke pernikahan. Mungkin itu sebagai pemantik ibu-ibu, mbak-mbak, karena tadi pesannya itu tidak banyak materinya, mestinya tidak banyak disampaikan, tapi diperpanjang di dialognya. Maka untuk sebagai pemantik mungkin saya cukupkan sampai di situ. Silahkan dilanjutkan, dipandu Mbak siapa ini untuk dialog. Monggo. Monggo jamaah yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan passwordnya. Rona Senja, Ramadan kita hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allah Akbar barakallah. Monggo Bu, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ari Apa dari kelompok belajar Cempaka Tercinta mau bertanya. Rona Senja, hikmat Ramadan kita, hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allah Akbar barakallah. Saya mau bertanya apa? Itu kan tadi katanya kalau kita dikasih seberapapun itu oleh suami, maka kita harus bilang terima kasih gitu ya apa. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kalau seorang suami itu tidak menafkahi istri gitu apa? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menafkahi dalam arti materi ya apa? Ngapunten. Oke, ya. Oke, langsung dijawab. Ada yang lain dulu ini? Kalau tidak ada, langsung saya jawab ya. Mbak Puji ini. Mbak Puji ini moderatornya, Mbak Puji Lestari. Oke, gini. Kalau memang suami tidak menafkahi istri sama sekali, itu berarti memang suaminya itu tidak memenuhi kewajibannya. Oke, saya kontekskan dulu. Misalkan dulu masih
belum kerja di Taiwan, tetapi masih sama-sama berada di Indonesia. Lalu suami tidak bekerja, suami tidak mempunyai penghasilan, tidak ada masukan sama sekali, ya kan, tidak ada masukan sama sekali, maka sebenarnya itu termasuk suami yang tidak bertanggung jawab kalau gitu. Kalau nggak ada pekerjaan sama sekali, mestinya sebagai suami itu harus punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan serabutan, ada masukan. Karena kalau tidak ada nafkah sama sekali yang diberikan, ya kan, itu bagaimana untuk hidup? Nah, karena itu tanggung jawab apa? Suami. Oke, kalau keadaannya seperti itu, ya kan, ini konteks di Indonesia dulu Bu ya, Bu Ari. Neng Indonesia seperti itu, maka suami harus diingatkan. Pertama diingatkan dulu, Mas, sampean ki kepala rumah tangga, harusnya bekerja. Kok gak kerja? No. Oke. Kalau kemudian tidak bekerja juga, wis panjenengan ditelantarkan, tidak ada masukan sama sekali, maka panjenengan memang mempunyai hak khulu namanya, mempunyai hak untuk minta dicerai. Alasannya apa? Alasannya tidak dinafkahi sama sekali. Oke, itu hak. Hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Artinya kalau misalkan panjenengan mengajukan khulu dengan alasan tidak dinafkahi, itu secara hukum sah, mengajukan khulu sah. Nah, tapi misalkan haknya tidak dipakai, ya boleh, wong hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Itu yang pertama, jawaban saya begitu. Yang kedua, Bu Ari, nah, ketika suami tidak bisa bekerja maksimal, lalu kemudian ada kesepakatan di antara suami istri itu, salah satunya bekerja di luar negeri. Salah satunya bekerja di luar negeri, misalkan si istri kemudian istiqdan, minta izin ke suami, gimana kalau saya ke Taiwan saja, gitu. Oke, itu kesepakatan. Jadi jangan maksa ya, oke. Kesepakatan, kalau sudah kesepakatan berarti saat itu memang nanti pembicaraannya kan pasti nanti di Taiwan itu gajinya cukup untuk kebutuhan, untuk menyekolahkan anak dan yang lain. Nah, maka kesepakatannya di awal. Kesepakatan di awal itu adalah bahwa yang bekerja lalu istrinya, oke? Itu sepakat guys, sebagai istri sepakat dia bekerja, suami meridhoi, berangkatlah ke Taiwan, kemudian bekerja. Ketika sudah di Taiwan, ibu sudah mempunyai pekerjaan, ibu sudah mempunyai penghasilan dan cukup untuk menghidupi. Dikirimlah ke Indonesia. Ketika di Indonesia, dikelola oleh suami untuk menghidupi anaknya dan yang lain. Mungkin ada suami yang juga mempunyai pekerjaan tambahan juga. Kalau konteksnya sudah seperti itu, maka ibu jangan menuntut suami untuk kirim uang ke Taiwan. Karena apa? Karena itu sudah ada kesepakatan di awal. Ketika mau berangkat, ibulah yang bekerja. Karena mungkin dianggap oleh suami, ini uangnya sudah cukup. Nah, begitu. Jadi, kesepakatannya dulu ketika mau berangkat ke Taiwan bagaimana. Nah, begitu. Itu menurut saya, kalau kondisinya di Taiwan sudah mempunyai penghasilan, lalu menuntut suaminya untuk berkirim uang ke mana? Ke Taiwan, maka menurut saya itu tidak elok untuk alasan mengajukan khulu. Nah, tidak elok untuk mengajukan khulu. Nah, nafkah. Jadi begitu. Itu kalau konteksnya yang saya baca ketika saya di Taiwan, banyak sekali yang mengajukan cerai gara-gara istri tidak mendapatkan nafkah materi dari suami. Memang dari awal kan sudah kesepakatan, maka menurut saya dijaga komunikasinya yang baik supaya keluarganya tetap utuh. Nah, begitu jawaban saya Bu Ari.
Bu Ari ya tadi. Iya, Pak. Nggih, apa matur nuwun. Nggih, monggo yang lain ibu-ibu yang mau bertanya Assalamualaikum dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Suci. Nggih, Ustaz. Saya mau bertanya begini, Ustaz. Apakah diperbolehkan seorang ustadz yang menikah itu tanpa penghulu atau itu menikah sendiri, kedua mempelai saja? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahkan dirinya sendiri. Menikahkan dirinya sendiri. Apakah boleh suami menikahkan dirinya sendiri? Itu pertanyaannya. Saya jawab standar dulu. Sebenarnya laki-laki itu memang ketika dia menikah, ini laki-laki lah ya, bukan seorang suami dulu ya. Laki-laki itu ketika menikah itu dia bisa menikahkan dirinya. Jadi laki-laki itu nggak butuh wali, Bu. Jadi yang butuh wali siapa? Istri. Oke, istri. Jadi syaratnya itu adalah yang harus ada walinya itu siapa? Perempuan. Nah, kita anu dulu ya. Kondisinya cek podo-podo lajange gitu. Itu perempuan. Makanya yang salaman ketika akad nikah itu kan suami dengan walinya. Siapa walinya? Perempuan itu bisa bapaknya yang utama, walinya bapaknya, kemudian kakeknya. Kalau bapaknya dan kakeknya nggak sanggup, diserahkan kepada penghulu. Oke, diserahkan kepada penghulu. Penghulu menikahkan. Yang salaman dengan penghulu siapa? Laki-laki. Jadi laki-laki memang tidak perlu wali. Dia menikahkan, dia menikah, tidak perlu wali. Oke, begitu Bu Suci ya. Nah, lalu bagaimana kalau ya gimana? Monggo diperjelas pertanyaannya. Seorang ustadz itu menjalankan ustadz, seorang ustadz itu menikah, makan terus tidak ada penghulunya, makan ustadz. Tidak ada penghulunya. Ustadznya itu pernah menikahkan seorang, tidak ada penghulunya, dia menikah sendiri dengan wanita. Nah, jadi hanya berdua tok, hanya berdua. Ustadz itu dan perempuan. Ada seorang ustadz dengan perempuan menikah berdua tok gitu ya. Berarti begitu. Dia ngerangkep sebagai penghulu begitu, Bu Suci. Halo? Sebagai pengantin dan sebagai penghulunya, ngoten niku Ustaz. Wah, enggak betul itu. Syarat akad nikah ini ya, syarat akad nikah adalah ada calon, ada suami, ada laki-laki, suami, ya kan, calon suami, calon istri, kemudian saksi dua yang adil, wasyahidai adlin, kemudian wali. Ya, saya ulangi, calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi yang adil. Jadi nggak bisa seorang ustadz, ini bukan hanya seorang ustadz, pokoknya sopo wae menikah langsung kemudian berdua neng jero kamar utawa di tempat mana saja, wes kita menikah salaman, kamu menjadi istriku, kan cuma gitu. Maka itu nggak sah karena kurang syarat. Syaratnya apa? Harus ada wali, walinya perempuan itu tadi, kemudian ada dua saksi yang adil. Dua saksi laki-laki yang adil. Nah, itu kalau menurut mazhab
madhab yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, maka pernikahan itu tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat. Nah, gitu. Halo, Bu Suci. Halo Ustaz, nggih Ustaz, nggih jelas. Ngoten. Oh, ini menarik itu. Kalau memang ya tidak salah, jelas tidak sah. Kan syaratnya itu tadi 4. Ya kan? Nah, walinya perempuan itu nggak ada, saksinya 2 juga nggak ada. Menikahkan itu mungkin ada pendapat, tapi pendapatnya tidak pantas untuk diikuti. Tapi Madzhabul Arba'ah saya pastikan sudah saya kaji itu tidak ada yang membolehkannya. Itu. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita, Mencapai ridho dan Nggih, ngapunten Ustaz, saya dari Banyuwangi, Tegal Trimo, Kalipahit, mau bertanya. Oke. Yang pertama, ini mewakili insya Allah semuanya di dalam ini. Kita para PMI ini kan bekerja di Taiwan membantu ekonomi keluarga. Apakah kami ini juga mendapatkan nafkah napa niku uang? Karena kebanyakan itu tidak memberi. Karena menuntut kami harus kirim uang di situ, kan bertahun-tahun di situ. Nah, ini bagaimana solusinya? Dan yang kedua, ini titipan. Seandainya nikah itu kan bapaknya meninggal dan tidak punyanya itu adik perempuan di situ. Terus bagaimana nikah ini nanti untuk walinya di situ. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Kalau ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Umine Intan. Tumina Alif. Lah namanya Umine Intan. Oke. Ini Bu, untuk yang Intan, ibunya lah ya ini. Ibunya Intan kan gitu. Enggak apa-apa. Banyuwangi dekat. Ini saya dekat Banyuwangi, Bu. Saya sekarang di Jembrana ini. Saya besok ke Gilimanuk. Terus habis itu nyebrang ke Banyuwangi. Kalipahit, oke. Gini Bu, untuk yang pertama itu tadi sudah saya bahas di pertanyaan Ibu penanya yang pertama. Jadi begini, sebelum berangkat ke Taiwan itu mestinya sudah dibicarakan dengan seksama antara istri dan suami bahwa yang akan bekerja, bahwa yang akan bekerja itu memang istri. Karena kalau suami mungkin peluangnya tidak sebesar istri ketika berangkat ke Taiwan misalkan. Jadi menurut saya izinnya suami untuk kerja di Taiwan itu sudah merupakan bentuk kesepakatan istri dengan suami bahwa yang akan bekerja itu memang istrinya. Yang bekerja istrinya.
untuk membantu nafkah keluarga. Gitu. Maka itu pas mau berangkat itu sebenarnya dibicarakan nanti bagaimana ini. Ya, pasti kan ada pembicaraan-pembicaraan yang mendalam bahwa nanti anaknya butuh biaya pendidikan, lalu untuk kehidupan sehari-hari bagaimana. Maka karena si istri penghasilannya ketika dikruskan rupiah itu lebih banyak, maka membantu, membantu ke Indonesia. Kalau sudah seperti itu, ya kan, menurut saya ibu tidak, atau istri ya, ini kan umum ya, seorang istri tidak perlu menuntut nafkah materi lagi ke suami, karena dari awal sudah kesepakatan. Ya, kita tidak bicara bahwa kalau nafkah itu adalah kewajiban suami, ya kan? Tapi konteksnya sekarang sudah menjadi menjadi beda ketika memang yang bekerja itu istrinya. Nah, tetapi saya ketika ini saya sampaikan ke suami, suami tidak boleh tidak bekerja. Lah ini yang saya tidak suka itu, ketika si istri sudah bekerja di luar negeri, suaminya di Indonesia tidak bekerja sama sekali. Lah ini saya ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Maka harus komunikasi yang baik, komunikasi yang baik antara yang di Taiwan dengan yang di Indonesia, disarankan saja. Makanya tadi di poin-poinnya saya sampaikan, jangan sampai memberikan uang ke Indonesia itu berlebihan. Itu nggak bagus, nggak bagus. Cukup untuk kebutuhannya saja. Untuk yang foya-foya jangan sampai dikasih. Dan disarankan panjenengan tetap bekerja. Setidaknya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak mengandalkan istrinya yang ada di Taiwan. Begitu. Karena terutama di rumah saya, maksudnya di desa saya sendiri, ini tidak sedikit yang ada di luar negeri itu. Ada yang di Hong Kong, di Taiwan juga ada. Ini ketika ketemu saya sarankan, ya kan? Saya sarankan tetap bekerjalah, tetap bekerja. Bopo pekerjaannya, karena kalau meneng wae di rumah itu kesannya itu ngandal no istrinya, ya kan, ngandal no istrinya, dan itu sehari dua hari nanti bisa diempet, kalau sampai bertahun-tahun nanti jadinya datanglah surat cerainya nanti. Ya, itu saya bilangin begitu. Ya, masalahnya ada beberapa itu tahu-tahu mendapatkan surat panggilan di pengadilan untuk perceraian. Terus saya tanya, kenapa kok tahu-tahu begitu? Komunikasimu bagus apa enggak dengan istrimu? Awalnya wajar-wajar saja, makanya jangan boros. Malah hutangnya ngaling-ngaling, istrinya suruh bayarin hutang gitu kebanyakan. Nah itu, makanya Bu, komunikasinya harus terbangun dengan baik, ya kan? Jangan mau bayar hutang, suruh kerja, suruh kerja. Tetapi menurut saya itu adalah resiko. Resiko panjenengan ketika berangkat ke Taiwan, itu resikonya memang itu. Dan sejak awal sudah harus dipersiapkan. Sejak awal sudah harus dipersiapkan bahwa ini resikonya ini, rumah tangganya nanti itu ancamannya ini, dan ketika sejak awal sudah dipersiapkan, maka mudah-mudahan kan baik-baik saja sampai pulang itu nanti mendapatkan piala kan, piala rumah tangganya tetap harmonis walaupun dalam keadaan LDR. Ini kemarin waktu di PBNU waktu berangkat semuanya ke mana? Ini saya sampaikan kemarin. Ketika dai-dai yang keluar negeri, dai yang ke Nusantara itu dapat bimbingan, ini saya sampaikan. Masalah yang terberat itu ini. Tolong ini yang mau ke luar negeri. Ini karena saya sudah pengalaman ke luar negeri, ini tolong menjadi satu materi yang harus terus disisipkan untuk ngedem-ngedem, untuk memberikan satu pencerahan, untuk ngerem, untuk menjaga hubungan
bagaimana mereka punya keluarga di Indonesia itu tetap terjaga dengan baik. Wow, itu saya kemarin mendapatkan respon yang baik dari PBNU. Iya, sebenarnya itu. Kalau untuk yang lain, masalah-masalah pengetahuan yang lain itu juga perlu, tapi ini yang utama itu ini malah. Makanya nanti mudah-mudahan selalu mendapatkan pencerahan. Ya, salah satunya adalah sering ikut ngaji, sering ikut kajian, itu sebenarnya untuk ngerem supaya keinginan-keinginan yang di Taiwan merasa bahwa dia yang bekerja tidak dinafkahi secara materi, itu keinginan untuk megat, keinginan untuk berpisah, itu bisa direm. Direm dulu setelah ada usaha komunikasi yang baik dengan suami yang ada di Indonesia. Suaminya ya suruh ikut ngaji juga kalau perlu. Kandani. Itu kalau di tempat saya, di daerah saya tak seneni, Bu. Awak murah kerja itu ngandal nih bojo ning Taiwan ikut ngaji katanya kerja, Ibu. Iya. Teman saya ada, Bu, juga sama. Awak murah kerja iki tenono. Mulai yang surat panggilan. Oh, tidak lama ternyata dapat panggilan. Baru dia percaya sama saya. Iya ternyata. Lo ya yo. Kita ini kene melok ngaji kene. Gitu. Itu yang pertama gitu, Bu. Yang kedua tadi apa? Sampai lupa deh. Tadi pertanyaan 2 ya, Bu. Mau menikah ini ayah sudah oh iya, wali. Oh, ya ada. Oh, wali itu urutannya gini, walinya Bu. sudah ada urutan wali, Bu ibunya Intan. Yang pertama adalah siapa? Bapak. Kemudian ke atas bapak, kemudian kakek, ya kan? Kemudian saudara kandung. Kalau saudara kandungnya tidak ada laki-laki, maka nanti saudaranya ibu. Saudara laki-lakinya ibu. Oke. Kemudian saudara laki-lakinya bapak dulu ya. Jadi saudara laki-lakinya bapak, kemudian saudara laki-lakinya ibu. Nah, masuk nggak ada semua. Kalau semuanya tidak ada, baru nanti. Kalau nggak ada ya ke KUA. Saudaranya ibu wonten, saudaranya ibu laki-laki wah. Saudara laki-lakinya ibu, saudara laki-lakinya bapak itu bisa menjadi wali. Berarti ngapunten berarti mboten batal nggih niku nggih. Wali kok urusan batal pripun maksudnya? Kalau punya udu mboten batal sama Pak D, masnya ibu. Masnya ibu. Sebentar, masnya ibu. Pak D misalkan Pak D ngoten niku lho lek saged lek dados wali ngoten batal napa mboten nek enggak ada wudu. Oh, ini kaitannya wali Bu, wali nikah. Wali nikah. Oh. Ini wali tadi yang kan wali nikah to niki. Wali nikah nggih ngapunten kula. Nggih, wali nikah menikahkan. Nggih, ini bukan wali nikah. Jadi, nah kalau Pak D tadi nggak ada, Pak D dari bapak, Pak D dari ibu nggak ada, langsung saja ke kantor urusan agama, nanti namanya wali hakim. Jadi wali hakim itu sebenarnya adalah urutan terakhir ketika wali-walinya itu tidak ada. Ketika wali-walinya itu tidak ada. Ngeten, Bu? Adik Ustadz, adik yang ada itu adik laki-laki. Nah itu adik itu bisa itu. Bisa. Kalau anaknya bude dari ibu, boleh? Anaknya bude bisa. Anaknya bude kan? Bude itu ya. Dari bapak apa ibu? Ibu. Ya bisa saudara laki-lakinya ibu berarti kan, kemudian punya anak kan gitu toh, gitu. Bukan, ibu itu punya kakak perempuan. Nah, kakak ibunya perempuan punya kakak. Itu punya anak laki. Itu boleh jadi wali karena paman dari ibu itu agamanya non muslim. Oh gitu. Kalau itu menurut saya mending wali hakim ke KUA saja walinya. Nah, ya ke KUA langsung.
Karena Kalau kalau anak muslim itu nggak bisa jadi wali ya. nggak bisa masalahnya, nggak bisa, nggak bisa, harus Islam, harus Muslim. Jadi apa? Sing kobil tu muni kobil tu nikahaha wa taswijaha itu Muslim. Yo nggak enak juga kan urutannya. Jadi kalau mau diurutkan itu begini Bu. Jadi wali nikah itu ini yang pertama saya urutkan ya adalah tadi ayah betul ayah kandung ya, ayah kandung. Kemudian ke atas berarti kakek, bapaknya bapak. Kemudian munggah meneh bapak dari kakek. Itu munggah ping telu Bu. Nek teng Jawa niku bapak, dhuwure bapak napa? Mbah, dhuwure mbah napa? Buyut. Nah, buyut. Nah, bapak, mbah, buyut. Nah, niku urutane ngoten. Itu 3. Terus kemudian saudara laki-laki dari bapak atau ibu tadi. Dulur lanange bapake, dulur lanange ibuke. Nah, terus saudara laki-laki yang sebapak itu artinya kadang kan istrinya tidak satu, dulur songko dulur tapi dari arah bapaknya saja. Lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki, bisa itu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu, bisa. Anak laki-laki dari saudara sebapak juga bisa. Terus kemudian paman tadi, aman urutannya. Nah ini semuanya itu harus ya kan. Menurut saya itu ini Muslim, ya kan, Muslim. Ojo dinikahkan dengan orang yang tidak Muslim karena apa? Karena nanti efeknya ke barokahnya, efek ke absahannya itu beda dengan yang dinikahkan oleh wali yang Muslim. Maka kadang gini, kadang itu masih punya bapak, tetapi langsung diwalikan, langsung diberikan kepada hakim, langsung diberikan kepada KUA. Itu bagaimana? Maka tidak apa-apa. Jadi ada taukil nanti, ada penyerahan. Tak serah nih iki untuk panjenengan nikahkan, itu bisa. Itu ya. Ada taukilnya. Selain tadi yang saya sebutkan, itu ada taukil. Nah, terus itu pertanyaan sing kedua Bu Umi tadi, tadi saya lupa lagi ini. Tuminah Alif. Ini ini jawaban dari pertanyaan yang kedua ya. Oke. Itu jawabannya Bu. Jadi kalau panjenengan tadi ternyata masih ada dulur lanang dari ibu, maka dia dulur lanang dari ibu. Pak Lek ya. Monggo yang lain ada pertanyaan lagi? Iya, ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Senja, Ramadan kita menggapai hikmah tarbiyah, menggapai ridha dan berkah. Punten ibu-ibu ulang desel. Pertanyaan terakhir. Perkenalkan saya Miftah dari Banyuwangi, Bah. Nggih, Miftah. Tadi saya bertanya tentang itu yang desel ke bundanya tadi, ada 2 pertanyaan ya, Bah. Yang pertama, apakah Pak D saya kakak dari ibu batal nggak ada bersentuhan kalau kita punya wudhu kayak gitu sama Pak D? Yang pertama. Yang kedua, terkait yang tadi tentang kita bekerja di Taiwan itu sama suami itu kesepakatan ya. Nah, saya pernah punya kesepakatan sama suami, kesepakatannya seperti ini. Nggak dinafkahi secara pakai uang, tapi telepon tiap hari. Jadi saya bilang ke suami,
sampean telepon saya tiap hari itu sudah nafkahi saya kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya pas suami itu nggak telepon itu telat kayak gitu 2 hari, sehari ngoten niku, apakah itu akan menimbulkan dosa untuk suami? Seperti itu pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oke, gitu jadi untuk yang laki-laki aja, Bah, di telepon sudah nggak usah nafakain. Ya lanjut. Oke. Jadi terkait pertanyaan yang pertama, siapakah yang tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan? Nah, kan? Suami itu orang lain, batal. Yang tidak sebagai laki-laki, ya, sebagai laki-laki itu yang tidak batal ketika saya sentuh itu yang pertama ibu. Nah, ibu berarti ibu salaman karo anak lanangnya kan gitu loh. Kemudian yang kedua dengan anak-anak perempuan, ya kan, dengan anak-anak perempuan saya enggak batal. Kemudian saudara bapak yang perempuan. Berarti kalau dibalik, ya kan, panjenengan saudara bapak yang laki-laki. Kalau dia sebagai apa? Laki-laki. Kemudian saudaranya ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan. Ibu yang menyusui, saudara sepersusuan, kemudian ibu dari istri. Oke. Nah, saya langsung spesifik saja, ini kebanyakan. Tadi bersentuhan dengan saudara laki-lakinya ibu, gitu ya, Mbak siapa mau? Saya lupa namanya. Nggih leres ngaten. Jenengan bersentuhan dengan saudara laki-lakinya ibu kan? Ibu. Pak D berarti ya? Oke. Saya. Kebetulan kan bapak angkat saya. Nggih. Oh, mboten batal. Berarti tidak. Mboten. Oke, berarti termasuk. Itu aja. Banyak soalnya. Terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang nafkah dohir yang diimplementasikan, diganti bentuknya menjadi telepon setiap hari. Itu bagaimana? Itu ketika panjenengan mau berangkat ke Taiwan, panjenengan sepakat begitu kan? Nggih, saya sepakat seperti itu, saya bilang ke suami seperti itu. Terus tadi prakteknya ternyata? Kadang suami ndak telepon, ngaten lho, menawi nggih sibuk napa pripun ngoten. Tapi niku menimbulkan dosa napa mboten buat suami ngoten lho, Pak. Oh ya. Ya, menurut saya itu masih dalam batas wajar kalau tidak teleponnya mungkin sehari, 2 hari, ya kadang kan ya ada repotnya. Waktu-waktu yang panjenengan punya longgarnya kadang tidak sama dengan longgarnya yang ada di Indonesia. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah adat. Kira-kira tidak teleponnya itu berapa hari? Kalau nggak telepon selama sebulan, 2 bulan itu berarti sudah ada masalah, ya kan? Kalau cuma sehari 2 hari itu kan masih dalam waktu yang bisa ditoleransi. Karena nek bendino kadang dia ada kesibukan, mungkin pas slametan, mungkin tanggone ono ndek gawe, itu kan bisa juga. Jadi ukurannya apa? Ya ukurannya ibu sendiri. Kira-kira saya itu ya pasti meyakini bahwa ibu itu mempunyai feeling, sebagai seorang istri itu mempunyai feeling bahwa ini
gejala beres dan tidak beres itu feeling, ya kan? Yang namanya pasangan itu ada feeling. Kita telepon, rong dino. Soalnya nate catu, Bah. Oh, nate catu. Lagi, kan punya feeling juga. Kedua. Ya. Nate catu bagaimana? Maksudnya dengan suami yang sekarang? Pernah yang dulu, Bah. Oh, yang dulu ini yang percaya sekali mboten nate kula nganu ternyata nggih ucul, Bah. Ini yang kedua berarti, Bu. Oh iya, berarti ya itu tadi. Allah yang terakhir. Ya, amin. Ngoten enten rencange pun, kathah pun rencange. Amin nggih. Rata-rata sudah yang kedua dijaga yang baik, komunikasi yang baik. Gini, kalau cuma 2 hari tidak komunikasi, mungkin masih wajar, ya kan? Kalau nanti seminggu, 2 minggu sudah mulai gitu, itu baru caranya bagaimana? Jenengan harus punya spionase, Bu. Spionase itu adalah orang yang bisa menginformasikan kepada panjenengan ini di rumah ini bagaimana dia. Bisa ibu panjenengan, bisa saudara, bisa tetangga, yang panjenengan percaya. Nah, itu enggak apa-apa karena tadi sudah nate tatu itu tadi lah. Nate tatu jangan-jangan jangan-jangan dia berbuat yang aneh-aneh itu. Tidak apa-apa spionase. Tapi kalau bisa spionase itu kemudian jangan panjenengan atur nih neng suaminya. Jadi pokoknya hanya ini sajalah. Maksudnya nyuwun sewu Ustaz, waktunya habis. Oh, ya habis. Oke. Nyuwun barokah Matur suwun insyaallah niki waktunya sampun nggih. Mohon barokah doanya Ustaz. Terima. Oh, nggih. Bu yang di nanti kapan-kapan disambung lagi insyaallah tanggal 23 kayaknya. Disambung episode ketiga. Episode ketiga. Mudah-mudahan sehat. Amin. Monggo kita berdoa semoga perjalanan panjenengan selama bekerja di Taiwan mendapatkan ridho dan berkah dan hubungan panjenengan dengan keluarga baik-baik saja, ya kan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamilah wal afat wa taqaddiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawayatin jamil haratal hayati aba antal mamat. Allahumma ja'alna usratana wa usratahunna wa usratahum usratan sakinatan mawaddatan warahmatan. Ya Allah, jadikan keluarga semua jamaah iwat ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah anak turunnya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cekap semanten anggen kula matur wonten kelentak kelantunipun nyuwun pangapunten, selamat berbuka puasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.